Ustaz berbicara setelah Ustaz Jamal, tidak mungkin Ustaz membawakan yang berat-berat karena kalian pasti akan tidur. Jadi kemarin Ustaz yang sudah sampaikan ketika siang hari yang ringan-ringan, membuat antum tertawa, karena posisinya tidak cocok untuk Ustaz menyampaikan yang agak berat gitu. Kalau Ustaz Jamal sudah menyampaikannya cukup berat kan, saat itu udah kelihatan udah capek ya, udah pada siang hari, terus penyampaian juga cukup berat. Jadi Ustaz memilih yang ringan-ringan. Tapi kayaknya ini karena kondisi sedang lapar. Kalau lapar itu mengaktifkan pikiran, jadi pikiran itu lebih jernih. Biasanya kayak gitu, tapi nggak tahu nih kalau aku kayak gimana. Kalau seandainya seperti itu, saya akan menyampaikan yang agak berat. Wow, Panji langsung bilang wow. Iya, kalau itu yaudah yang ringan aja lah. Bahasa itu sangat penting. Bahasa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahasa itu adalah media komunikasi dan dia juga adalah cerminan dari pikiran. Jadi kalau yang punya bahasa yang bagus, kemungkinan pikirannya juga bagus. Manusia seringkali disebut sebagai hayawanun natiq. Apa artinya hayawanun natiq? Makhluk hidup yang berbicara, bukan hewan ya. Hayawan ini sini artinya makhluk hidup, living beings. Natiq artinya mampu berbicara. Hayawan natiq berarti the living being which speak, atau makhluk hidup yang mampu untuk berbicara, atau makhluk hidup yang mampu untuk berpikir. Bahasa itu adalah lambang dari pikiran. Contohnya kayak gini. Mana ya? Atau contoh ini aja lah. Duren itu bahasa Inggrisnya apa? Duren ya? Duren itu bahasa Inggrisnya apa? Durian itu durian ya. Pepaya bahasa Inggrisnya apa? Iya. Kenapa bahasa Inggrisnya durian itu durian dan pepaya itu pepaya? Karena mereka nggak punya buah durian, karena mereka tidak punya buah pepaya. Makanya mereka makin ambil bahasa yang memang asal buah tersebut. Kalau kita misalkan komputer itu bahasa apa aslinya? Bahasa Inggris. Kenapa komputer itu pakai bahasa Inggris? Ya, karena dibuat oleh orang Barat yang menggunakan bahasa Inggris. Siapa penemu komputer yang paling sederhana? Namanya Alan Turing, seorang bangsa Inggris, non Muslim tentu, dan dia adalah seorang homoseksual. Salah satu penemunya mungkin yang paling sederhana adalah Alan Turing, kemudian dikembangkan ke bahasa Inggris. Maksudnya adalah komputer itu berasal dari Inggris, makanya kita pakai bahasa Inggris. Terus apa lagi? Iglo itu dari mana? Iglo itu apa iglo? Rumah es ya. Orang suka apa? Eskimo yang ada di kutub utara. Kita punya iglo dari sini. Ada kata-kata yang kita tidak punya dan mereka ada kata-kata di bangsa lain yang kita punya tapi mereka nggak punya. Kenapa? Karena mereka memang tidak menemukan berdanya. Maksudnya adalah akhirnya kita punya keterbatasan bahasa karena kita tidak menemukan realitas. Kita nggak ada dia di hadapan kita. Orang Barat tidak pernah menemukan durian, tidak pernah menemukan pepaya. Ya, jadi dalam otak mereka nggak ada durian, nggak ada pepaya. Ada suatu suku di pedalaman Amazon, mereka tidak mengenal angka. Mereka cuma mengenal 1, 2, 3, banyak dan lebih banyak. Angka 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu nggak punya. Jadi mereka nggak bisa misalkan ini ada berapa? Nah, mereka nggak bisa. Mereka menyebutnya banyak. Pokoknya lebih dari 3 itu banyak.
Ini berapa? 1 mereka bisa. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? Ya, di atas 3 itu banyak semuanya. Ini berapa? Banyak. Ini berapa? 6. Semuanya banyak. Jadi di otak mereka itu nggak ada angka 4. Tapi mereka bisa tahu, misalkan lebih banyak mana ini atau ini. Ini agak gagu ya ini. Yang kedua lebih banyak daripada yang pertama ya. 10, 11 mereka nggak punya. Artinya di otak mereka tuh nggak ada angka-angka itu. Dan mereka nggak bisa ngobrol tentang penjumlahan. Kira-kira bisa mereka belajar matematika? Nggak bisa, karena mereka nggak punya angka. Maksud besar seperti itu, bagaimana bahasa itu mencerminkan pikiran. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak punya bahasanya. Kita nggak akan tahu angka 4 gimana dari seterusnya kalau kita tidak punya sebutannya. Dulu orang itu tuh kayak gimana? Makin batu. Sebelum ditemukan angka itu, mereka misalkan ini misalkan di depan punya kambing banyak ya dalam kandang. Habis Ustaz mau keluarin dari kandang untuk digembalakan. Cara Ustaz ngitungnya gimana? Setiap keluar 1 kambing, Ustaz masukin 1 batu ke tas Ustaz. Keluar 1 kambing, masukin 1 batu. Terus seperti itu sampai semua kambing keluar dan akhirnya batu penuh di tas Ustaz. Nanti ketika kambing Ustaz balik, Ustaz tinggal keluarin 1 kambing masuk, Ustaz keluarin 1 batu. Terus. Kalau seandainya kambing semuanya masuk, kemudian batu sangat habis, berarti semua kambing sudah masuk. Tapi kalau seandainya masih sisa 2, berarti kambing besar hilang 2. Sisa 1 berarti hilang 1. Sisa 3 berarti hilang 3. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak punya angka. Mereka nggak akan bisa berhitung, nggak akan bisa melakukan penjumlahan pengurangan. Karena tidak ada bahasa. Saking pentingnya bahasa itu sampai seperti itu. Nah, bahasa itu menggambarkan sesuatu. Contohnya misalkan ibadah itu kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa apa? Bahasa apa? Indonesia ya. Apa arti ibadah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu arti ibadah? Jangan ngomong jauh-jauh, nggak kedengeran, nggak masuk kamera ntar. Maju sini kalau yang tahu. Ibadah? Kalau disuruh maju nggak ada yang berani. Siapa? Enggak, kelas 8 boleh maju. Kelas 8 boleh maju. Ayo coba siapa? Ada yang tahu arti ibadah? Wah, lama ini habis waktunya. Ibadah biasanya mana? Oh iya, silakan. Iya, maju. Apa Isa atau Dami? Ya, baik, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ustaz wakilin jawab. Ibadah biasa diartikan sebagai sholat atau Ustaz lihat KBBI ya, kita lihat bahasa Indonesia itu ibadah apa sih? Biar jelas. Ibadah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah. Oh, ini menarik. KBBI mengartikan ibadah dengan cara yang benar ternyata. Saya kira salah KBBI. Karena biasanya orang mengartikan ibadah sebagai serangkaian ritual peribadatan. Jadi kayak apa namanya? Sholat, puasa, bahkan bisa jadi ibadah itu disematkan kepada yang non-muslim, ibadah orang Hindu misalkan, atau ibadah orang Kristen misalkan. Ada yang menjadi seperti itu. Padahal ibadah itu dari kata apa? Dia dari bahasa Arab, aslinya abada ya'budu. Makna abada ya'budu? Menyembah, menghamba.
Abada ya'budu, abdun, ibadatun. Ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Atau seperti yang tadi dijelaskan oleh KBBI, ibadah adalah serangkaian ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Kenapa sholat itu disebut ibadah? Karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa disebut ibadah? Karena puasa adalah perintah Allah dan menjalankan puasa berarti taat kepada Allah. Baca Al-Quran ibadah bukan? Kenapa ibadah? Karena dia bagian daripada yang Allah perintahkan. Oke? Itu ibadah. Sekarang iman. Apa arti iman? Kepercayaan. Kita lihat KBBI. Semoga KBBI mengartikan dengan cara yang benar. Nah, ini yang pertama, iman, satu, kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Ini yang pertama. Iman itu adalah kepercayaan tapi berkaitan dengan agama. Berarti dengan definisi ini, orang Kristen punya iman nggak? Ini kan kepercayaan, sekedar kepercayaan. Punya. Orang hidup punya iman nggak? Orang Buddha punya iman. Sesat kalian semua. Kalian semua sesat. Ya, kalau dalam bahasanya seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, iman itu hanya milik orang Islam. Apa arti iman? Al-iman. Suatu ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad. Kemudian duduk di depan Nabi Muhammad. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Selanjutnya, akhbirni anil iman. Nabi Muhammad mengatakan apa? Al-iman. Akhbirni anil iman. Al-iman antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Berarti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir wal qadari khairihi wa syarrihi. Berarti orang beriman adalah orang yang percaya rukun iman. Iman itu berarti adalah kepercayaan kepada rukun iman yang 6. Oke? Berarti orang Kristen punya iman kan? Alhamdulillah azan. Ya, sebagai itu berarti orang Kristen punya iman kan? Nggak punya, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Berarti kalimat misalkan iman Kristiani itulah kalimat yang salah. Dialog antar iman itu juga adalah kalimat yang salah. Ini bahasa-bahasa tertentu akhirnya artinya direduksi, dikurangi, diubah, diselewengkan. Seperti tadi ibadah akhirnya bermakna lain, iman bermakna lain, dan ada banyak terma-terma lain dalam Islam yang artinya berubah. Bahagia akhirnya maknanya berubah, Islam maknanya berubah, agama maknanya berubah, ilmu maknanya berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sudah azan, kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga ada kesempatan lagi untuk bisa berdialog dengan Antum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.